Juri hanya mengandalkan tes talenta bawaan yang parameternya itu nggak jelas apa dan juga menyingkirkan siswa-siswa yang penuh potensi seperti contohnya medali OSN kimia adalah hal yang sangat tragis. Tim proposisi harusnya hanya mengglorifikasi tentang bagaimana validitas nilai itu tidak sebanding dengan potensi anak yang sedang duduk di bangku sekolah. Yang dimana kita tahu kalau misalnya esensi dari sekolah itu adalah menambah pengetahuan dan juga wawasan siswa. Dan tim pro sebenarnya nggak pernah membuktikan gimana dengan adanya tes talenta bawaan itu akan lebih berguna dan juga terpakai di dunia perkuliahan ataupun pekerjaan nantinya. Juri kami percaya bahwa seharusnya sistem penerimaan mahasiswa baru tetap menggunakan hasil nilai akademik yang bisa diverifikasi kebenarannya dibandingkan dengan mengalihkan ke tes talenta bawaan yang pada akhirnya juga nggak akan sesuai antara bakat yang mereka punya dan juga jurusan perkuliahan yang mereka pilih nanti. Ini adalah masih proposal sehingga beban pembuktian kami cukup dua. Yang pertama adalah mekanisme tentang bagaimana tes akademik ini akan diterapkan, dan yang kedua adalah mari kita lihat tentang esensi dari lembaga pendidikan. Masuk ke dalam yang pertama, mekanisme bagaimana tes akademik ini akan diterapkan. Yang pertama akan menghapus sistem tes talenta bawaan yang sehingga menyebabkan kuota untuk sistem yang memakai tes kemampuan akademik itu bisa lebih banyak. Yang kedua, tes akademik itu nggak mentah-mentah yang isinya itu soal yang jawabannya itu bisa dihafalin, tapi juga memakai logika yang relevan dan juga yang relevan dengan dunia pekerjaan. Dan fungsi dari TKA ini adalah buat verifikasi nilai rapot. Jadi kalau misalnya nilai rapot kamu itu lebih tinggi dan sedangkan nilai tes kemampuan akademik kamu itu lebih rendah, maka nilai kamu akan dipertanyakan dan kamu otomatis nggak akan lolos untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan antara sekolah dengan bimbel untuk membantu siswa yang nggak bisa bimbel buat bisa kejar nilai tes kemampuan akademik mereka di sekolah tanpa mereka membayar. Ataupun kita juga bisa mengadakan kerjasama dengan psikolog ataupun BK untuk menentukan apa sih jurusan yang cocok buat kamu, dan kalau misalnya dengan BK atau psikolog itu bisa menentukan pekerjaan apa yang cocok dengan kamu sesuai dengan tes psikologi. Dengan mekanisme yang telah dibuat oleh tim pro telah hancur karena mereka mengkhawatirkan antara privilege yang siswa-siswi miliki untuk bimbel. Yang kedua, mari kita lihat esensi dari lembaga pendidikan. Di sini adalah sekolah dan juga perguruan tinggi. Saya rasa orientasi dari sekolah itu adalah untuk mempersiapkan siswa-siswa itu untuk siap di dunia pekerjaan, yang dimana kalau sekolah itu 5 harinya itu diisi dengan KBM dari jam 7 sampai jam 3 sore, dan saya rasa itu cukup untuk memenuhi materi-materi tes kemampuan akademik. Ya oke, kalau misalnya tim pro itu bakal bahas tentang tiap orang tuh punya bakat yang berbeda-beda dan gak semua itu bisa ngejar nilai akademik. Tapi satu hal Juri, apakah hanya dengan mengandalkan tes talenta bawaan mereka bisa menjamin kalau mereka tuh nggak akan salah masuk jurusan seperti yang dikhawatirkan oleh tim pemerintah? Inilah yang akan saya bahas ke dalam argumentasi kami. Tapi sebelum itu, kami ingin menyanggah argumentasi dari tim proposisi. Dari tadi tim proposisi cuma mau tentang keadilan buat anak-anak yang nggak punya privilege buat les, makanya mereka mau alihin tes akademik ke tes talenta bawaan. Mereka bilang validitas dari tes kemampuan akademik itu nggak sebanding dengan potensi dari anak karena kalau misalnya tes potensi itu nggak punya celah buat kecurangan. Ada dua respons kami Juri. Yang pertama tentang validitas tes kemampuan akademik. Dalam sisi kami punya tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini basisnya adalah soal-soal literasi numerasi yang menguji kemampuan dasar siswa Juri, seperti logika berbahasa, bermatematika, dan lain sebagainya, yang fungsinya buat verifikasi nilai rapot. Oke, kalau mereka bilang kalau misalnya nilai akademis itu banyak celah buat suap ataupun kecurangan dengan menyontek. Tapi di sistem kami, ketika nilai tes kemampuan akademik kamu lebih rendah dibandingkan nilai rapot, maka nilai kamu akan dipertanyakan dan kamu juga otomatis tidak lolos. Yang kedua, mari kita lihat tentang celah kecurangan. Juri pikirkan kalau misalnya di sisi mereka celah kecurangannya itu justru lebih mungkin terjadi dan juga kemungkinan terjadinya itu lebih besar. Tes talenta bawaan cuma bakal jadi formalitas dan selebihnya uang yang akan menentukan kamu itu lolos apa enggak. Berapa besar jumlah uang yang kamu bayar, dan jumlah itulah yang akan menentukan kamu tuh masuk atau enggak ke perguruan tinggi itu. Di sisi kami, nilai tes kemampuan akademik itu sudah terpampang jelas dan transparan dari sistem yang dilindungi keamanannya, sehingga minim terjadi kecurangan di sisi kami. Masuk ke dalam argumen. Ada dua argumen utama kami. Yang pertama adalah kenapa ini lebih efektif, dan yang kedua adalah kenapa
tes talenta bawaannya itu jauh lebih buruk. Masuk ke dalam argumentasi yang pertama, kenapa ini lebih efektif? Ada dua subpoin. Yang pertama adalah nilai lebih transparan dan juga ada pembobatan nilai yang menentukan kamu tuh cocok di jurusan yang mana. Ketika di mekanisme kami menyertakan kerjasama dengan bimbel dan juga BK buat tahu potensi kamu yang nggak cuman sebatas perasaan sepertinya saya lebih suka di jurusan kedokteran, tapi secara psikologis dan juga mental kamu tuh lebih cocok di jurusan yang mana. Mereka bakal langsung tahu harus ningkatin nilai di mana, karena sedari SMA mereka sudah dikasih tahu bahwa kamu tuh cocoknya di jurusan ini dan kamu harus ningkatin nilai di mapel ini. Jadi yang kedua, gak semua minat itu sejalan dengan bakat. Juri, saya adalah siswa yang berbakat dalam bidang seni tari, tetapi saya tidak minat untuk menjadi guru tari karena saya ingin menjadi dokter. Apakah dengan bakat saya yang menari maka saya tidak boleh jadi dokter? Ini justru membatasi keinginan dan juga pilihan minat jurusan bagi siswa-siswi juri. Ketika saya mau untuk masuk kuliah kedokteran, yang berarti saya harus meningkatkan akademi saya di bidang biologi dan kimia, bukan malah unjuk bakat. Dan ini sudah menjatuhkan kekhawatiran lawan yang takut akan siswa-siswa itu salah jurusan karena mereka itu gak sesuai dengan bakat mereka. Yang kedua, argumentasi kedua, kenapa tes talenta bawaan itu lebih buruk? Yang pertama, bakat itu bermacam-macam, unik, dan dari situ kita tahu kalau misalnya parameter penilaian bakat yang baik itu seberapa besar sih itu nggak jelas. Ada yang misalnya bakat di basket, seni, ataupun olahraga lainnya. Oke, kalau misalnya mereka tuh punya prestasi di bakat mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya prestasi, parameter mereka itu nggak jelas, karena penilaian berdasarkan bakat itu sifatnya akan subjektif. Kalau misalnya kita mengadakan TKA, itu ada batas minimal nilai yang akan masuk ke perguruan tinggi yang dituju. Yang kedua, nggak semua orang itu punya privilege buat ngembangin bakatnya. Kalau tim pro bilang, kalau misalnya mau hapus TKA, mereka bilang kalau ada nilai akademis, nggak semua punya privilege buat les. Tapi yang saya pertanyakan adalah, apakah orang yang punya bakat itu bisa langsung bagus tanpa diasah, tanpa latihan, tanpa ikut klub basket misalnya? Kalaupun mereka punya bakat bawaan, mereka pasti bakal berlomba-lomba buat les berenang, les nari, ataupun les musik misalnya, yang butuh privilege dan nggak mungkin buat di cover sekolah. Sedangkan kalau di sisi kami bisa mengadakan kerjasama dengan bimbel buat ngatasin siswa-siswa tuh yang nggak punya privilege buat les, sehingga kekhawatiran tentang privilege itu hancur di sisi kami. Bangga menjadi